Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma Dararamang Sadayana terkhusus sejawat dari Persatuan Insinyur Indonesia. Di sini sudah ada Kang Riki. Bisa di-unmute, Kang Riki, kita ngobrol dulu. Ya, siap. Ini mohon maaf sambil di jalan. Oh ya, nggak apa-apa. Ini nih Ya. sudah ada beberapa kelihatannya dari PI yang bergabung dengan kita. Ada dari tadi yang di awal sekali Bu Rina ya. Boleh open mic lah sambil kenalan. Ya. Bu Rina dari PI ya Kang ya? Ada Bu Rina Yusmarina, terus siapa lagi? Kita lihat lagi siapa tuh. Dan ada beberapa. Jadi alhamdulillah terima kasih nih teman-teman PII, kami dari Universitas Padjadjaran ingin menindaklanjuti MOU yang sudah ditandatangani pada kegiatan Rapimnas yang lalu di Balikpapan yang berjalan sangat sukses dan meriah ya. Banyak sekali yang pengurus yang hadir dan kami pun sempat berdialog dengan beberapa dari pengurus terkait dengan program kerjasama ini. Sehingga hari ini kita atau sore ini kita akan berdiskusi. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita berkenalan dulu. Yang hadir hari ini saya sendiri dari Sekolah Pasca Sarjana Unpad, nama saya Setiawan sebagai dekan. Lalu yang bergabung secara daring di sini ada Bu Ira ya, Bu Ira sebagai wakil dekan Sekolah Pasca Sarjana, dan juga kalau dari Sekolah Pasca Sarjana masih ada Pak Anjat. Pak Anjat waktu itu juga bersama-sama ke acara Rapimnas dengan saya. Dan khusus untuk program kita hari ini, kita juga sudah kedatangan Pak Budi dari program Magister Ilmu Hukum. Assalamualaikum Kang Budi. Damang. Waalaikumsalam Pak Dekan. Dan mungkin nanti join juga Bu Erika ya, sama-sama dari Fakultas Hukum. Kemudian juga nanti akan gabung atau sudah Bu Prita. Saya belum melihat di ininya. Bu Prita belum bergabung. Nah, ini sudah ada dari panitia atau dari kantor seleksi masuk Unpad. Di sini ada Kang Anas. Nah, jadi nanti semua. Selamat sore. Selamat sore Kang Anas. Nah, ini terima kasih nih. Kami dari Unpad cukup full tim dan masih menunggu terutama Bu Prita mungkin ya untuk salah satu peminatan di Prodimir. Nah, izinkan saya untuk sharing dulu ya. Mungkin bisa disampaikan beberapa slide nih sebagai pengantar saja sambil menunggu teman-teman PII yang lain bergabung. Tentu selamat datang nih secara daring pada hari ini, tanggal 26 Januari. Nah, ingin mengingatkan saja mengapa PII dan Unpad bekerja sama melalui program ini. Jadi program ini unik karena ada dua kata kunci ya, yaitu terkait dengan hybrid dan juga terkait dengan project base. Dua kata kunci ini yang kami tawarkan dan PII tentunya sangat menyambut gembira karena pertama dengan konsep hybrid ini universitas membuka pintu seluas-luasnya akses bagi para profesional dalam hal ini anggota PII dimanapun berada, jadi sangat fleksibel. Dan nanti bersama-sama PII kita akan membahas isu-isu yang aktual, kasus-kasus yang nyata yang menjadi masalah di dunia kerja. Di mana saya mendengar dari teman-teman pengurus PII yang menjadi concern adalah di aspek regulasi, di aspek inovasi, dan juga kami tambahkan tentunya di aspek pengelolaan data yang sangat banyak, dan juga analisis bisnis yang harus dikembangkan. Sehingga itulah pada tahap awal ini yang kita coba diskusikan, sehingga dengan penguatan kompetensi dari aspek hukum, dari aspek data science, bisnis analitik, dari aspek inovasi dan regulasi infrastrukturnya, ini akan memberikan solusi yang nyata sebagai bentuk penerapan ilmu dan memang itu adalah bagian dari inovasinya sendiri. Nah, jadi kami sendiri sebetulnya paketnya lebih banyak. Jadi tidak hanya Magister Ilmu Hukum dan Magister Inovasi Regional, tapi on demand dengan PII kita fokuskan pada dua ini. Sebenarnya masih ada lagi Magister Manajemen dan Magister Ekonomi Terapan. Sesuai dengan e-flyer, kalau Magister Ilmu Hukum, mungkin penawarannya ada pada peminatan hukum bisnis dan hukum infrastruktur. Sementara pada inovasi regional tadi disampaikan ada yang terkait data science dan bisnis analitik, dan juga ada yang terkait dengan regulasi dan inovasi infrastruktur. Jadi ada 4 peminatan pada 2 prodi ini gitu ya. Nah, sekarang bagaimana nih konkretnya? Nah, konkretnya
bagi Bapak Ibu anggota PII, ini ada hal yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah dari sisi masa kerja, minimal 2 tahun, dan juga IPK pada saat S1 atau S1 ya, kalau PII, pendidikan profesi apalagi S1 plus, minimal 3. Nah, sehingga dengan 2 persyaratan tadi, TKBI dan TKA tidak ada persyaratan khusus, tapi tetap dimasukkan TKBI dan TKA-nya untuk mengetahui potensi, dan juga kalau memang peminatnya sangat banyak, sementara kursi terbatas, maka itu menjadi salah satu faktor penyeleksi. Tapi kalau tidak, sebetulnya TKB dan TKA ini adalah untuk mapping sejauh mana kita mengetahui kemampuan baik bahasa Inggris maupun akademik. Tetapi kalau masa kerja minimal 2 tahun tidak terpenuhi, atau jadi bisa salah satu atau dua-duanya tidak terpenuhi, maka TKB dan TKA ini dipersyaratkan minimal 450. Jadi ini persyaratan pertama yang mohon bisa diperhatikan kepada para anggota PII agar bisa tidak ada masalah dari sisi persyaratan untuk bisa mendaftar. Nah, sekarang pembelajarannya bagaimana? Tadi sudah disinggung, hybrid learning dan berbasis project. Jadi kalau hybrid, kita akan memberikan kesempatan pada mahasiswa sesuai dengan kesediaan waktunya, apakah bisa datang ke kampus atau mengikuti secara daring. Lokasi kampus juga sangat bervariasi ya, bisa di kantor Jakarta, dalam hal ini dengan PII sebagai kelas kerjasama bisa di sekretariat PII-nya sendiri, jadi akan lebih merasa homey ya, karena sebagai anggota PII punya rumah di sekretariatnya, atau bisa juga di Bandung. Jadi ini variasi tempat ini terbuka sesuai dengan kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa, dan kita atur nanti, dan sebagian yang mungkin berhalangan tidak bisa hadir secara luring bisa mengikutinya secara daring, dan kita gunakan platform Live Unpad sehingga ada informasi-informasi yang sudah dipelajari lebih dulu, ada kasus-kasus yang sudah dipelajari lebih dulu gitu ya, dan juga ada rekaman-rekaman kegiatan yang kemudian sesudah kegiatannya bisa dilihat kembali. Dan kegiatannya karena kami sadari ini adalah untuk para profesional, tentu di sela-sela kesibukannya berarti pada akhir minggu, hari Jumat sore seperti sekarang misalnya dimulai pada sore hari, dan pada hari Sabtu bisa lebih full waktunya, sehingga target-target dari sisi beban pendidikannya bisa dipenuhi. Kemudian tadi sudah ya, berbasis project, ada penyelesaian masalah, jadi ada case-case yang diintroduksi, dan di akhirnya itu diharapkan bisa dibuat capstone project sesuai dengan peminatannya, sesuai dengan masalahnya dari tempat kerjanya masing-masing, sehingga ini bisa menjadi salah satu upaya kita sekaligus untuk peningkatan kapasitas dan langsung ada hasilnya bagi institusi tempat kita bekerja masing-masing. Sehingga pengajarnya pun tidak hanya dari universitas, tapi kami pun membuka diri termasuk kepada para pengurus PI atau anggota PI yang memang mempunyai pengalaman dan paling tidak katakanlah S2 ya, dengan pengalaman kerja yang cukup panjang ataupun ada penugasan, ada penempatan posisi yang memang prominent, ya tentu kami mengakui. Jadi tidak harus doktor sebagai pengajar prominent praktisi. Ya. Nah ini kami tentunya akan berbicara lebih lanjut lagi dengan PII, siapa-siapa saja yang punya kemungkinan, peluang untuk mendukung program bersama kita ini sebagai pengajar. Dan ini adalah tempat di mana Unpad pada akhir bulan Februari sudah akan mempunyai tempat yang representatif, yaitu di Menara Dana Reksa Ring 1 di kawasan BUMN ya, Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 14. Tapi pun kami tentunya bekerja sama dengan PII, maka sekretariat PII dimungkinkan untuk menjadi tempat kita melakukan proses belajar mengajar tadi. Nah, pembiayaannya untuk pendaftaran 500.000, pengembangan ada dana pengembangan hanya 1 kali sebesar 15 juta, sementara per semesternya 17,5 juta, dan mari kita targetkan paling telat 3 semester, dan tidak ditutup kemungkinan kalau memang bisa dalam 2 semester. Jadi ada efisiensi dari sisi waktu maupun pembiayaan. Bahkan ada hal yang menarik nih dalam perbicaraan dengan pengurus PI, mungkin saja dimungkinkan ada kerjasama dengan pihak-pihak lain yang bisa memberikan support pendanaan pendidikan ini. Nah ini tanggal pentingnya setelah kami berkonsultasi dengan pimpinan universitas, khusus untuk skema kerjasama kita ini masih dimungkinkan sampai 31 Januari dan bisa dilakukan seleksi pada awal Februari, sehingga pengumuman bisa dalam waktu yang lebih cepat
dan nanti masih ada waktu untuk melakukan proses registrasi. Sehingga pada tanggal 20 Februari itu adalah hari pertama atau minggu pertama tahun akademik, semester genap tahun akademik 2022-2023. Jadi kita sudah bisa segera melakukan program ini. Sebagai informasi bahwa untuk data science sendiri sudah ada 14 mahasiswa, sehingga kalau ada tambahan dari anggota PI katakanlah 6, itu akan menggenapkan menjadi 20. Kemudian juga sudah ada untuk regulasi dan inovasi infrastruktur, itu ada 4 orang dari PT SMI, sehingga kalau ada dari Bapak Ibu anggota PI katakanlah menggenapkan minimal 10, itu sudah sangat baik. Dan yang terakhir adalah hukum infrastruktur, sudah ada 1 juga dari SMI yang bisa digenapkan oleh teman-teman dari PI. Nah, ini informasi lebih lanjut bisa dilihat di website SMUP Unpad, ACID, dan itu saja barangkali dari saya sebagai pengantar. Nah, selanjutnya mungkin ada hal dulu yang ingin disampaikan oleh PI, silahkan Kang Riki atau siapa, mangga sambil kita, ya silakan Kang Riki. Terima kasih Pak Dekan. Pertama terima kasih tentunya sudah hadir pada saat kami Rapimnas di Balikpapan, Pak, dan kemudian alhamdulillah bisa kita tanda tangani MOU, dan kemudian yang memang luar biasa Pak Dekan sampai mengundurkan waktu demi untuk teman-teman PI yang bisa mau juga memulai untuk di semester ini. Tentunya sebenarnya kami sendiri memang mencoba agar bisa dimulai dari semester ini, tetapi memang akan lebih siap dan lebih bisa dilakukan di semester depan. Tapi alhamdulillah mungkin insya Allah masih ada beberapa waktu lagi. Dari kemarin sudah ada beberapa yang kemudian selalu menanyakan, terutama soal jadwal, biaya, dan lain-lain. Ya mudah-mudahan bisa diberikan informasi hari ini. Saya nggak tahu kenapa masih pada malu-malu ataukah memang belum pada datang, tetapi secara personal ada beberapa yang sudah kontak-kontak, dan kemudian kalau misalnya memungkinkan itu menjadi kelas yang pertama akan lebih bagus. Nanti kita coba komunikasi intens Pak Dekan, sehingga minimal pada saat pengajarnya dari PI, kita bisa lakukan juga kelasnya dilakukan di sekretariat PI, sehingga teman-teman PI yang lewat ataupun teman-teman PI yang sedang mampir bisa melihat ataupun juga bisa dapatin gambaran sedikit bagaimana kelas di sana. Terima kasih sekali lagi, terima kasih buat tim Unpad yang sangat full tim, dan kemudian ini insinyurnya baru pada pulang Rapimnas, terus mungkin 5 hari berapimnas, sehingga hari-hari di minggu ini banyak sekali PR-PR yang saat yang lalu ditinggalkan, kemudian jadi agak lebih waktunya masih belum terlalu optimum untuk kita lakukan. Tapi insya Allah Pak Dekan, kita masih punya waktu beberapa hari sampai dengan tanggal 31, kita coba jadikan kelas yang pertama yang di semester ini. Terima kasih banyak Pak Dekan. Baik, terima kasih Kang Riki. Jadi kita berkomunikasi terus. Dari kami sendiri nanti manajer akademik Sekolah Pasca Sarjana. Di sini ada Pak Njat yang nanti sebagai mitra teknis ya untuk mengkoordinasikan ini semua. Dan mungkin dari pihak PII kalau ada selain Kang Riki atau Kang Riki sendiri mangga kita bisa terus ya komunikasi lebih lanjut. Nah, balik ke agenda sore ini. Lagi kelupaan dari sebenarnya ini sudah pada disebarkan kepada tim di PU juga yang tentunya akan lebih banyak pengambilan infrastruktur. Nanti saya coba ini saja dan laporkan ke Pak Dekan untuk yang teman-teman yang dari tidak semuanya insinyur, juga ada teman-teman dari sarjana hukum yang sudah ada di PU, tetapi kita coba masukkan ke dalam kelas ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau kita masuk ke penjelasan dulu masing-masing prodi atau peminatan? Enggak. Baik, untuk kesempatan pertama di sini sudah hadir Kang Budi. Oh ya, di sini juga sudah hadir Bu Prita. Jadi lengkap nih narasumber yang akan sharing kepada kita secara ringkas sebagai perkenalan awal ya untuk trigger diskusi kita. Khususnya bagi Bapak Ibu-Ibu yang sudah hadir mewakili PI ataupun ada mitra PI yang hadir ya. Saya berikan kesempatan pertama Kang Budi, mangga secara ringkas mungkin bisa dijelaskan
Apa nih, mengapa, bagaimana terkait dengan hukum bisnis dan hukum infrastruktur? Silakan Kang Budi. Baik, hatur nuhun Pak Dekan, izin mungkin karena Bu Erika masih ada giat yang lain, saya mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semua, khususnya para yang Jumat lalu sebetulnya kan sudah diagendakan, dan pada hari ini kita coba untuk memberikan kembali paparan atau informasi terkait peminatan Magister Ilmu Hukum, yang mana Bapak dan Ibu sekalian, terkait peminatan Magister Ilmu Hukum tadi sudah disampaikan Pak Dekan juga, khususnya untuk PI di sini kita membuka peminatan dua, yaitu untuk hukum bisnis dan infrastruktur. Secara kurikulum yang kami desain sebetulnya di Magister Ilmu Hukum ini sudah paket sistemnya, artinya sebetulnya tidak perlu kembali memikirkan ya, sebagainya. Namun sesuai dengan titel atau judul utama dari Magister berbasis project di program Sekolah Sarjana ini, pada dasarnya yang diutamakan itu justru malah lebih kepada user experience yang ada di masing-masing peserta atau calon mahasiswa itu sendiri, yang akan dijadikan sebagai benchmark ataupun landasan ketika yang bersangkutan akan menyelesaikan studinya. Tentunya ketika bicara mengenai ilmu hukum, dari pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia, bagaimana ketika bicara mengenai bisnis dan juga dari segi hukum bisnis dan juga segi hukum infrastruktur. Adapun yang bisa kami sampaikan pada dasarnya Magister Hukum itu akreditasinya, dan tadi juga sudah ditekankan kembali bahwa masa tempuh studi kita itu hanya 3 semester, otomatis sebetulnya secara masa tempuh studi mungkin masih ada yang lebih dari 3 semester, dan di semester ketiga pun sebetulnya itu hanya final project assessment ataupun kalau bahasa umumnya tesis. Tapi karena ini magister berbasis project, maka yang diutamakan tadi adalah by project yang diusulkan dan sesuai dengan ruang lingkup kebidanan yang ada di lapangan pekerjaan Bapak Ibu masing-masing. Dan ini untuk beban studi yang dapat kita sampaikan bahwa mata kuliah ini baik secara mata kuliah wajib prodi ataupun mata kuliah peminatan yang sudah didesain, itu seluruhnya total SKS-nya adalah 38 sesuai dengan dasar di Undang-Undang Pendidikan Tinggi terkait standar SKS minimum yang harus ditempuh. Kemudian untuk mata kuliah sendiri, ada mata kuliah yang kita bisa sampaikan di sini, antara lain terdiri dari mata kuliah wajib prodi, yaitu seperti filsafat hukum, metode etika penelitian hukum, politik hukum, dan sosiologi hukum. Dan untuk mata kuliah peminatannya di hukum infrastruktur itu kita menawarkan tindak pidana korupsi dan pencucian uang atau kapitalitas intelektual, hukum pidana, hukum kontrak konstruksi, dan juga mengenai perizinan dalam praktek perkembangan. Ini kita usulkan kombinasi baik secara praktek bisnis pidana maupun juga dari segi kontraknya. Lalu di semester kedua ada penyelesaian sengketa infrastruktur atau ya penyelesaian sengketanya, dan juga hukum lingkungan tata ruang agraria, hukum investasi pembiayaan dan infrastruktur, dan juga mengenai seminar usulan project. Nah, artinya di sini sebetulnya ketika Bapak dan Ibu di semester 2 atau mungkin bahkan sudah lebih dulu punya ide untuk melakukan project apa yang akan diselesaikan di akhir semester 1, mungkin sudah bisa berdiskusi dengan dosen-dosen maupun prominent dan juga praktisi terkait apa yang akan Bapak dan Ibu sampaikan atau desain untuk penyelesaian studinya gitu, sehingga nanti di akhir semester 2 Bapak dan Ibu dapat melaksanakan seminar usulan terkait proyeknya itu sendiri. Dan di semester 3 di akhir semester
Bapak dan Ibu tidak lagi memiliki beban studi, hanya beban terkait penyelesaian atau melakukan riset penelitian dan juga final project assessment terkait pelaksanaan proyek itu sendiri. Nah, untuk tadi hukum infrastruktur di ranah hukum bisnis sendiri, secara mata kuliah atau wajib prodinya sama. Ada 4 mata kuliah pokok. Lalu kemudian yang membedakannya itu adalah di mata kuliah peminatan, yaitu ada korporasi, hukum biaya perusahaan, dan perkembangan sistem hukum jaminan. Di semester genap dan semester 2-nya hukum transaksi bisnis, penyelesaian sengketa, dan hukum kejahatan bisnis dan hukum kontrak. Dan sama seperti tadi pelaksanaan project dan juga mengenai final project assessment. Sehingga artinya tadi Bapak dan Ibu tidak hanya akan menerima tentunya informasi secara literatur atau letterlock apa yang dari para pakar khususnya dosen, pengajar dari Fakultas Hukum 4, tentunya ada nanti praktisi atau profesional dan juga tutor. Artinya nanti akan ada model pembelajaran yang sifatnya kolaboratif antara pengajar dari segi letterlock atau literatur buku dan juga bagaimana praktisi di dalam prakteknya mempraktekkan mengenai masing-masing dari materi tersebut. Nah, untuk teknis waktu pelaksanaan mungkin tadi juga sudah sempat disampaikan bahwa karena ini kelasnya khusus, maka waktunya pun khusus pula gitu di weekend, sehingga bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi dengan masing-masing beban pekerjaan Bapak dan Ibu. Nah, adapun mungkin kalau untuk teknis pengajaran tadi itu daring, namun untuk ujian itu dilaksanakan secara luring atau tatap muka langsung, sehingga tema hybrid itu juga bisa tetap terpenuhi gitu. Lalu untuk komposisi tim pembimbing dan penguji tadi terdiri dari dosen Fakultas Hukum dan juga mengenai praktisi, dan ini untuk penguji sidang dan lain sebagainya. Model bimbingannya tadi bisa luring, bisa daring maupun hybrid dilaksanakan. Sidang dilaksanakan di kampus Jakarta tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan juga, dan ini merupakan daftar para pengajar yang nanti akan menjadi para pengajar yang ada di kelas baik hukum infrastruktur dan juga hukum bisnis. Mungkin itu sedikit paparan singkat dari Prodi MIH Pak Dekan. Hatur nuhun atas waktu dan kesempatannya Bapak dan Ibu, semoga mendapatkan informasi yang cukup jelas. Apabila ada pertanyaan dapat disampaikan di kolom chat ataupun nanti bisa kita berdiskusi. Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih Kang Budi. Sekarang kita tampung dulu ya. Bapak Ibu yang sudah penasaran ingin bertanya silakan menulis di chat. Nanti akan direspon sekaligus. Nah, kita lengkapi dulu masih terkait dengan regulasi dan inovasi infrastruktur tapi di bawah Prodi Magister Inovasi Regional. Saya persilakan Bu Prita. Apakah sudah siap, Bu Prita? Ya. Selamat sore, Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Dekan, Pak Setiawan, dan juga Kang Riki dari PII, dan tentunya Bapak Ibu semua peserta sharing sessions pada sore hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun secara virtual Bapak Ibu. Terima kasih kesempatan yang diberikan, dan memang menyambung juga dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Budi dari Magister Ilmu Hukum, di mana program Magister Hybrid Project Based Learning yang ada di Fakultas Hukum Unpad, salah satunya juga Hukum Infrastruktur. Mengapa Bapak Ibu Unpad saat ini sangat concern dengan infrastruktur, dan ini sepertinya juga relevan dengan Persatuan Insinyur Indonesia yang sudah beberapa bulan ini kita inisiasi kerjasamanya dengan Kang Riki dan juga teman-teman di PII. Tentunya ini tidak terlepas dari fokus pemerintah yang saat ini kita memiliki tugas berat gitu ya, tantangan untuk bisa membangun Indonesia, membangun infrastruktur
di seluruh Indonesia, baik itu di pusat, di daerah, apalagi juga kita memiliki satu laboratorium, kalau saya boleh mengatakan demikian, yang berkaitan dengan infrastruktur, yaitu mengenai pembangunan ibu kota negara, yaitu di Kalimantan, yang sepertinya ini minggu yang lalu ya, Bapak Ibu dari PII juga sudah melakukan kunjungan ke IKN. Nah, berkaitan dengan hal tersebutlah membuat UNPAD memiliki concern mengenai bagaimana kita bisa menyiapkan SDM unggul, menyiapkan talenta. Kalau dari Pak Dekan lebih senang menggunakan istilah penguatan talenta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, begitu ya. Nah, kalau tadi Pak Budi di Magister Ilmu Hukum menyampaikan satu program, yaitu Magister Hukum Infrastruktur, di mana tentu saja bobotnya sangat kental atau full dengan ilmu hukum semua, Bapak Ibu, sedangkan di peminatan inovasi dan regulasi infrastruktur ini sifatnya lebih multidisiplin. Pendekatannya juga tidak hanya dari ilmu hukum saja, tetapi yang juga kita sadari kebetulan juga banyak isu-isu pembangunan infrastruktur di Indonesia yang sebetulnya memerlukan kompetensi tidak hanya satu bidang. Mungkin juga perlu melengkapi kompetensi dan juga kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bidang infrastruktur yang mungkin juga menghasilkan inovasi, memerlukan berbagai pembaharuan regulasi untuk dapat mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia yang tidak hanya dari aspek hukum saja, tetapi juga memerlukan kolaborasi dari disiplin ilmu lain, misalnya ekonomi dan juga teknik. Nah, ini menjadi latar belakang di Sekolah Pasca Sarjana dengan peminatan inovasi regulasi infrastruktur untuk menghadirkan satu program yang bisa menyediakan ataupun menghadirkan satu kurikulum yang tidak hanya berat pada salah satu aspek saja, tetapi bagaimana aspek-aspek dalam pembangunan infrastruktur ini itu diperlukan sehingga bisa melengkapi, bisa menyiapkan SDM unggul, penguatan talenta untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Nah, mungkin langsung saja Bapak Ibu, sama halnya dengan kalau untuk teknik perkuliahan, lalu juga bagaimana program project based learning itu dijalankan, tentu saja itu sedikit banyak sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan dan juga Pak Budi. Namun juga ini kita langsung saja kepada rancangan kurikulum ya, untuk menyingkat waktu. Ini adalah rancangan kurikulum yang kami siapkan. Jadi seperti tadi disampaikan, ada aspek ekonomi, ada juga aspek ilmu hukum, dan juga aspek teknik, geologi, dan lingkungan. Jadi ini sebetulnya kolaborasi antara beberapa fakultas yang ada di UNPAD, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga Fakultas Teknik, dan juga ada beberapa pusat studi, pusat riset, pusat unggulan yang memang fokusnya dalam lingkungan. Nah, ini untuk aspek ilmu ekonomi sendiri, beberapa rancangan kurikulum yang dipersiapkan adalah diantaranya manajemen proyek infrastruktur, yang saat ini sebetulnya kami juga memiliki program dalam manajemen akuntansi infrastruktur, lalu juga pendanaan dan pembiayaan dalam proyek infrastruktur, model, jenis, dan konsep pembangunan infrastruktur. Lalu untuk aspek hukumnya sendiri, ada hukum konstruksi, lalu juga hukum pembiayaan dan penjaminan infrastruktur, hukum investasi, dan hukum transnasional dalam pembangunan infrastruktur. Dalam mata kuliah ini juga nanti akan diberikan gambaran bagaimana praktik-praktik di beberapa negara berkaitan dengan investasi dan pembiayaan infrastruktur, lalu juga kebijakan publik dan fiskal dalam kegiatan infrastruktur, lalu juga penguatan aspek hukum pidana dalam kegiatan infrastruktur, pertanahan dalam pembangunan infrastruktur, dan juga berbagai bentuk kerjasama pembangunan infrastruktur. Ini termasuk juga pada aspek penguatan aspek hukum, penyiapan kontrak gitu ya, karena kalau kerjasama tentu saja ini akan berkaitan dengan penyusunan kontrak. Lalu yang berkaitan dengan aspek teknik, geologi, dan juga lingkungan, kami juga menyiapkan beberapa mata kuliah, diantaranya pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan, lalu juga konsep kelayakan teknis dalam proyek infrastruktur, dan juga konsep filosofi infrastruktur yang berkelanjutan. Nah, untuk setiap tahunnya juga mungkin kami mempertimbangkan adanya kuliah tematik Bapak Ibu tentang pembangunan infrastruktur. Dan mungkin ke depan ya Pak Dekan, apabila nanti kita memiliki kelas kerjasama dengan PII,
tentunya kuliah tematik ini bisa disesuaikan dengan minat dari mahasiswa. Jadi misalnya lebih kepada penguatan pada sektor transportasi, misalnya, atau misalnya penguatan pada sektor pelabuhan atau sektor lainnya. Nah, ini sebagai salah satu contoh, karena juga saat ini kerjasama pemerintah badan usaha juga masih menjadi salah satu skema investasi yang difokuskan oleh pemerintah. Kita juga menyiapkan salah satu kuliah tematik, yaitu kerjasama pemerintah badan usaha. Program ini juga sudah melalui proses benchmark Bapak Ibu sekalian. Jadi sepertinya kita mencoba untuk menghadirkan satu program yang sifatnya one stop service gitu ya. Artinya kalau di beberapa universitas itu biasanya hanya menyediakan satu aspek saja. Misalnya kalau di Melbourne University ini penguatan pada aspek hukum saja. Lalu juga di Newcastle University itu adanya di aspek economics and finance. Lalu juga di Delft ini lebih kepada aspek teknis, transportasi, infrastructure and logistik. Lalu juga mungkin di tetangga kita ya di UI ini lebih kepada manajemen infrastruktur, adanya juga di aspek penguatan aspek teknis. Lalu juga juga sama dengan teknik sipil UGM. Kira-kira demikian Bapak Ibu semua yang bisa disampaikan untuk program inovasi dan regulasi infrastruktur. Tentu saja dalam kesempatan ini kami juga senang apabila nanti bisa berdiskusi ataupun juga ada masukan untuk penguatan kurikulum untuk program inovasi dan regulasi infrastruktur. Demikian Pak Dekan, Bapak Ibu semua yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Prita atas penjelasannya, dan silakan sama seperti tadi untuk MIH, kalau Bapak Ibu sudah ada hal yang ingin ditanyakan bisa ditulis dulu di chat sebelum nanti kita respon bersama-sama. Dan mohon kesabarannya, masih ada satu peminatan terakhir nih yang harapannya juga bisa menarik perhatian para anggota PII terkait dengan data science dan analisis bisnis. Nah, di sini sudah ada Pak Jat, silakan Kang Jat. Terima kasih Pak Dekan, izin share screen Pak Dekan. Bangga, silakan. Ya. Pak Admin boleh dikasih akses untuk share screen. Belum bisa share screen, Pak Admin. Nah, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dekan. Saya akan coba sharing tentang data science yang merupakan satu peminatan di Unpad. Sebelum sana, barangkali ini udah. Data science dan business analysis itu bersifat multidisipliner. Artinya adalah gabungan dari berbagai macam keilmuan. Jadi Bapak Ibu yang memiliki background sipil, kemudian engineer lainnya segala macam seperti itu tidak usah khawatir. Sebetulnya karena data science itu dibutuhkan di berbagai sektor, baik itu bisnis, engineer, public, private segala macam seperti itu. Sehingga memang keilmuan data science ini sangat multidisiplin dan memang seperti itu ya, kita tidak monodisiplin ya, sehingga pada saat Bapak Ibu memiliki background engineer, sebetulnya itu sudah 50%-nya untuk menjadi seorang data scientist seperti itu. Nah, kalau engineer itu kita coba bekali nanti kemampuan analitik untuk domain expertise-nya ya, seperti komunikasi, sosial, politik, hukum, dan seterusnya seperti itu, sehingga memang ini akan blended sehingga itulah konsep multidisiplinnya untuk data science-nya. Nah, konsentrasi data science ini harapannya menciptakan lulusan itu yang menguasai mampu memvalidasi data, mengumpulkan data, terus memilah data, terus kemudian mengolah ya, kemudian memvisualisasikan untuk kebutuhan organisasinya seperti itu. Sehingga memang data scientist ini akan bermanfaat ya, terutama untuk pengambilan keputusan ya. Sehingga kedepannya itu untuk forecasting dan prescription itu sangat-sangat memungkinkan sekali ya. Kita forecastingnya berdasarkan data seperti itu, tidak berdasarkan insting atau misalkan feeling segala macam, tidak seperti itu ya. Nah kemudian kenapa data science dan BI ya, business analysis, mohon maaf ya, BA harusnya ya, saya salah ketik di sini ya, karena sampai 10 tahun ke depan atau bahkan 20 tahun ke depan ini
kemampuan atau keilmuan data science dan business analyst ini masih sangat dibutuhkan di dunia, Bapak Ibu ya. Di dunia ini saya coba mencatat ya hasil dari World Economic Forum di situ, bahwa kemudian pekerjaan favorit di dunia saat ini sampai 10 tahun ke depan itu data scientist ya Bapak Ibu ya, dan itu mendapatkan salary dan perhatian yang sangat besar ya secara di dunia seperti itu, sehingga memang beberapa media menyebutkan bahwa kita ini di Indonesia dan di seluruh dunia itu masih sangat membutuhkan lulusan data science seperti itu. Nah, kenapa harus di Unpad? Terutama untuk teman-teman PII, kami ini menyiapkan untuk lokasi di Jakarta. Itu tepatnya di Menara dan Reksa yang sekarang sedang proses tahap akhir ya, seperti itu. Dan itu dekat sekali dengan kantor PI ya barangkali ya, sehingga tinggal ya sekitar 10 menit dari PI ya. Sehingga perkuliahan itu lebih fleksibel seperti itu. Nah, kurikulum di sini kami mencoba kurikulumnya itu ini hasil dari diskusi dengan para stakeholder meliputi asosiasi profesional, kemudian para ahli segala macam kami undang seterusnya seperti itu, sehingga harapannya kurikulum inilah yang mampu disajikan kepada para lulusannya seperti itu. Kang Jat, punten bisa diperbesar itu katanya? Bisa diperbesar tayangannya? Bisa di enlarge? Bisa Pak Dekan. Ya. Boleh Pak Dekan. Kalau gitu saya coba ini dulu. Saya coba, oke, sebentar. Ya, ini Pak Dekan ya. Saya perbesar gini Pak Dekan ya. Ya, baik. Ya, begitu. Silakan. Untuk kurikulum di sini kami concern ke 3 semester, untuk 3 semester lulus ya. Dan di semester pertama itu memang kami sudah mulai bekali dengan keilmuan data science. Di samping itu memang untuk bisnis analisisnya kami coba combine di inovasi kebijakan dan data prosesnya seperti itu ya di sini. Combine di sini. Kalau ketiga ini nanti kita akan bicarakan, karena untuk kelas Jakarta itu, untuk kelas hybrid ini dengan kerjasama dengan PI, itu outputnya itu tidak berupa tesis. Kedepannya akan berupa capstone project ya, capstone project, sehingga memang untuk usulan riset ini sifatnya adalah capstone project ya. Bapak Ibu tidak menghasilkan tesis tapi berupa capstone project seperti itu, sehingga project tersebut harapannya nanti akan bisa bermanfaat di organisasi tempat Bapak Ibu. Nah, baru nanti di semester kedua itu difokuskan untuk keilmuan yang sifatnya ke data science ya, baik itu image analytics, data analytics, statistik for data science, AI for innovation, dan barangkali ada Python programming ya. Python programming ini nggak usah khawatir Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau misalkan newbie seperti itu, kami sudah bekali para tenaga ahlinya ini untuk memberikan materi yang sifatnya applicable seperti itu. Applicable yang sifatnya tidak dari nol ya, tidak dari nol. Beberapa coding-coding yang sifatnya reuse nanti akan dijelaskan seperti itu, sehingga tidak dari awal ya. Dan ini sangat mudah dimengerti sekali seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu sifatnya seperti puzzle gitu, tinggal reuse dan mempergunakan seperti itu. Sehingga nanti harapannya ke depannya itu profil lulusan ini mampu terpenuhi ya. Inovator pembangunan berbasis data science, perencana pembangunan berbasis data science, manajer pembangunan berbasis data science, dan akademisi seperti itu ya. Kami targetkan sekitar 3 semester Bapak Ibu sudah mendapatkan gelar magister dan master regional di bidang data science seperti itu ya. Kemudian model pembelajarannya masih diuntungkan dengan model pembelajaran yang sekarang yaitu hybrid ya. Hybrid ini nanti Bapak Ibu bisa daring maupun luring, maka nanti disepakati dengan dosen dan seterusnya ya. Yang pasti kami menyiapkan hari Jumat sore ya sampai dengan Sabtu full itu untuk perkuliahan seperti itu, Bapak Ibu ya. Sehingga sangat-sangat fleksibel sekali. Nah, kemudian untuk tenaga pengajarnya itu kami combine dari beberapa perguruan tinggi yang bekerjasama dengan kami ya, asosiasi maupun para profesional seperti itu ya, dari King's College London, kemudian ada dari FCSIT UM ya, Malaya, di mana kalau misalkan di Malaysia itu UM itu penyumbang terbesar data science di Malaysia ya, lulusan dari UM ini. Kemudian UTM ya, di UTM juga kami bekerjasama juga, kemudian ITB, teman-teman ITB juga ikut juga bergabung, kemudian dari Telkom University juga, dari BINUS, dari Asosiasi Ilmuwan Data Indonesia, kemudian Asosiasi Public Administration sebagai domain ekspertisnya, kemudian dari ISAKA juga seperti itu. Sehingga memang harapannya pengayaan yang sifatnya objek ke data science itu sangat-sangat kuat seperti itu, karena kami juga ini ya tenaga pengajarnya cukup bervariasi seperti itu. Maka Pak Dekan, barangkali itu sedikit dari saya. Terima kasih. Kalian, saya pikir informasi dari kami terkait dengan apa yang ditawarkan menunya sudah lengkap.
Nah, sekarang silakan dari Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya atau hal yang ingin dijelaskan lebih lanjut, silakan. Bisa menulis, tapi bisa juga open mic sekarang. Kita punya waktu sampai jam 5 lah ya. Masih ada 20 menitan. Ya, silakan. Informasi awal tadi Pak Dekan, yang teman-teman baru yang pada hadir mengenai mulainya kuliah, mulai biaya dan lain-lain, bisa diulang lagi. Yang tadi Pak Dekan sudah sampaikan di awal. Ya. Kurang jelas Kang Riki, suaranya punten, bisa diulang. Untuk materi Pak Dekan yang di awal, ya. Jadi kebetulan kan beberapa belakangan ya berbelakang saya lihat Bu Karina ada di sini, terus yang lainnya mungkin bisa diulang oleh Pak Dekan sehingga sepertinya itu yang paling ditunggu-tunggu juga informasinya mengenai kapan mulai kuliahnya, tadi jadwal dengan biaya waktu itu. Baik, jadi saya ulang lagi, Bapak Ibu sekalian yang mungkin yang bergabung agak belakangan, tadi sudah disampaikan terkait dengan pembiayaan pada program kita ini, ada 3 komponen. Yang pertama adalah administrasi untuk pendaftaran, itu Rp500.000 yang nanti kita bisa lakukan secara kolektif, karena ini adalah kerjasama antara UNPAD dan PII. Dengan harapan ini memudahkan Bapak Ibu untuk mengisi atau mendaftar. Yang kedua adalah kalau sudah diterima, maka akan registrasi untuk semester pertama itu ada dana pengembangan 15 juta dan SPP per semesternya itu 17,5 juta. Nah, pada semester 2 dan ketiga hanya tinggal membayar uang semester sebesar 17,5 juta gitu. Jadi kami targetkan sekali lagi maksimal lah 3 semester program ini bisa kita selesaikan. Syukur-syukur sebenarnya kalau Bapak Ibu secara paralel sejak awal sudah mengetahui dan bisa berdiskusi dengan Kaprodi di sini yang hadir ya, Pak Budi atau penanggung jawab program, di sini ada Bu Prita, ada Panjat. Sejak awal sudah bisa intens, tidak tertutup kemungkinan sebetulnya paralel bisa dilakukan pengayaan keilmuan bersama-sama dengan persiapan untuk capstone project pada semester 2 gitu ya. Itu sangat dimungkinkan. Jadi mengapa tidak gitu ya, dan itu akan sangat efisien dari sisi waktu maupun biaya. Kemudian terkait dengan tempat belajar tadi, kami ada komitmen bahwa ini kerjasama dengan PII, sebagian aktivitas pembelajaran dimungkinkan untuk dilaksanakan di PII. Tadi sebetulnya di MIH dikatakan ada daring begitu ya, tapi kita berkomitmen tentunya ada kegiatan luring juga ya yang diberikan. Kalau tadi di MIH dikatakan proses tutorial, nanti kita lihat pada pengayaan yang dilakukan oleh prominent lecturer, baik dari praktisi maupun dari UNPAD sendiri, itu juga akan didorong bahwa ada interaksi luringnya ya. Jadi kesempatan luring yang nanti bisa dikombinasi dengan daring menjadi hybrid, itu menjadi faktor yang menurut saya bisa memberikan kemudahan ya untuk memahami, karena materinya juga bisa diulang-ulang sesudah kegiatannya berlangsung. Seperti kegiatan hari ini kita, saya luring di kampus ya, Bapak Ibu secara daring. Sebagian Bapak Ibu sebenarnya bisa main ke sini, ke Bandung kalau pas di sini. Kita bisa lakukan luring, dan ini nanti rekamannya akan kami siapkan besok, nanti saya sampaikan ke Kang Riki ya. Jadi bagi para anggota yang belum sempat hadir secara langsung, bisa menonton acara kita sore hari ini. Mungkin gitu Kang Riki cukup atau ada yang kurang? Nah, untuk gelar tergantung dari program studinya apa. Jadi kalau MIH nanti gelarnya adalah MH. Nanti kalau MIR gelarnya adalah MIR. Jadi paling tidak untuk 2 yang kami sampaikan tadi ada 2 gelar yang berbeda karena memang program studinya juga berbeda. Begitu barangkali Pak Diki, ada yang akan dielaborasi lagi silakan. Untuk biaya kuliah tadi sudah ya, sudah bisa menyimak ya. Pak Diki ini yang dari transportasi Kia ini Pak. Yang kita ketemu di Balikpapan itu bukan? Betul. Oh iya. Kang Diki mungkin mau open mic silakan kalau mau bicara langsung. Baik, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu yang lain silakan. Ada Bu Karina ini pengurus juga. Silakan. Saya Ghazali, Pak. Ya, silakan Pak Ghazali. Ya, Pak Dekan, Bapak Ibu semuanya, saya
sedikit aja, langsung to the point. Tadi udah disebut biaya lalu gelar gitu ya. Cuma yang pertanyaan saya itu, biarpun ini materinya 1,5 tahun gitu ya, 3 semester, apakah nantinya tamat dari sini bisa menjadi advokat atau pengacara seperti itu ya, biarpun ada proses untuk menjadi pengacara itu, apakah tapi memungkinkan untuk menjadi pengacara seperti itu, Pak? Terima kasih. Baik. Bapak Ibu semua. Pak Dekan. Baik, silakan Pak Budi, silakan. Izin Pak, di saya tidak terlalu jelas suaranya Pak, punten. Jadi Pak Budi, tadi pertanyaannya apakah kalau sudah lulus dari MIH itu bisa menjadi advokat atau ada syarat-syarat tambahan lain? Oh, kalau MIH itu kan sebetulnya gelar pendidikan Pak. Kalau untuk advokat mungkin itu lebih ke Profesi. PKP, ya profesi Pak. PKPA atau PPA itu pendidikan khusus profesi advokat Pak. Jadi kalau itu kan organisasi Pak, karena kalau di hukum, maksudnya di Magister Ilmu Hukum itu adalah gelar pendidikan. Kalau profesi itu kayak di MKN Pak, Magister Kenotariatan, yang nantinya akan jadi notaris. Gitu. Jadi kalau ingin menjadi advokat, maka yang ditempuh itu adalah PKPA Pak, Pendidikan Khusus Profesi Advokat Pak. Jadi tidak otomatis serta-merta ketika lulus MIH menjadi advokat, tidak Pak. Baik, Pak Ghazali cukup jelas? Ya, terima kasih Pak. Baik, sama-sama Pak Ghazali. Silakan lagi Bapak Ibu yang lain, barangkali ada yang ditanyakan. Kita masih ada waktu nih, 10 menit. Sebetulnya sekarang faktor pengganggunya juga ada pertandingan Persib ini. Ada Bu Karina mungkin bisa mewakili yang lain. Silakan. Ingin pertanyaan. Semangat pagi Bapak. Mungkin selamat sore ya. Nanti, kalau saya terbiasa Pak, semangat pagi. Oh, semangat pagi. Oh iya, setuju. Saya juga penganut semangat pagi. Silakan Bu. Mungkin ini aja Pak, karena kan ada banyak pertanyaan juga di WA grup khususnya, bahwa ini dari insinyur, kemudian belajar hukum, kemudian belajar inovasi terhadap rekayasa issues lah, intinya kan kayak gitu Pak. Nah kira-kira apa poin-poin yang mungkin kami bisa sampaikan juga kepada anggota PI yang lain, sehingga mereka juga tertarik untuk ikut dalam program profesi Magister Hukum ini. Baik, silakan Pak Budi. Baik Bu, mungkin kalau yang bisa saya sampaikan pada dasarnya masalah mengenai hukum, kalau boleh saya sampaikan, kan sebetulnya tidak ada di dunia ini yang tidak diatur oleh hukum apapun itu, gitu. Sehingga pada dasarnya, dan apakah hukum itu perlu bisa dipelajari secara otodidak? Tentu bisa. Namun apakah telah sesuai dengan apa yang dipelajari secara otodidak? Maka bisa kita sampaikan bahwa perlu seorang yang expert dan bisa menyampaikan tadi, tidak secara tentunya secara letterlock atau secara bagaimana pemahaman secara konseptual apa yang menjadi dasar-dasar hukumnya dan apa yang dipraktikkan di dunia nyatanya, gitu. Sehingga law in the book, law in action itu menjadi sebuah cerminan sebetulnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena belajar hukum itu atau walaupun sudah sarjana hukum, sudah magister hukum, sudah doktor, tetap terus akan berkembang, karena tadi konsep awalnya tidak ada sesuatu yang tidak diatur oleh hukum, gitu. Hukum itu kemanapun pasti ada. Makasih Pak. Ini sebetulnya juga sejalan ya dengan spirit yang sedang kami coba kembangkan, yaitu professional indemnity insurance. Karena
banyak sekali korban-korban dan khususnya dari pelaku infrastruktur itu karena ketidaktahuan mereka terhadap kontrak atau terhadap hukum infrastruktur, sehingga mereka menjadi tersangka lah dalam beberapa kasus proyek kayak gitu. Terima kasih Pak Budi. Siap Ibu, kami tunggu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Karina atas pertanyaan dan tanggapannya. Dan di sini ada lagi pertanyaan dari Pak Diki untuk MIR. Silakan Bu Prita dan nanti juga Panjat. Apakah tugas AIRMIR bisa membuat alat inovasi di bidang teknik? Ya, baik, terima kasih Pak Dekan, dan juga mungkin izin merespon gitu ya, mungkin juga nanti karena di MIR ini ada 2 peminatan. Untuk di inovasi regulasi infrastruktur sendiri, saya pikir itu sangat terbuka ya kemungkinannya. Jadi tentunya output dari proses belajarnya itu bisa sesuatu hal yang bisa diimplementasikan gitu ya di proyek-proyek infrastruktur. Apakah bisa bentuknya teknik? Mungkin juga tidak hanya teknik Pak, tetapi juga memerlukan misalnya gini, satu tools atau satu alat itu tentunya untuk bisa diterapkan dia harus berbasis, dia juga harus mengacu kepada beberapa regulasi misalnya gitu ya. Nah, itu dimungkinkan atau tidak. Lalu juga efektif dan efisiennya untuk mencapai nilai ekonomi tentu juga itu memerlukan kajian secara ekonomi. Jadi saya pikir itu memungkinkan juga Pak Dekan. Jadi misalnya saat ini kebetulan latar belakang saya adalah hukum. Saat ini juga saya punya grant riset mengenai model regulasi dan juga bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya untuk proyek KPBU. Nah, alatnya ini kan sebetulnya satu tools yang sifatnya sangat teknis ya, namun juga didukung dengan regulasi dan juga kajian ekonomi sehingga apa yang nanti dihasilkan bisa langsung diimplementasikan. Itu sebetulnya Pak Dekan, dan mungkin izin juga merespon sedikit apa yang tadi menjadi concern Bu Karina ya Pak Dekan. Karena kebetulan juga saya latar belakangnya hukum, tentunya aspek pemahaman mengenai hukum yang didapatkan dari satu sekolah formal akan melengkapi kompetensi yang sebetulnya secara praktek Bapak Ibu sekalian juga sering bersinggungan dengan aspek regulasi, dengan aspek hukum gitu ya, sehingga bisa menjadi lebih pasti dan juga bisa lebih memahami pertimbangan-pertimbangan ataupun pemikiran-pemikiran sifatnya fundamental dari aspek hukum. Sehingga harapannya memang ini nanti bisa ikut berkontribusi dalam menyusun berbagai regulasi ataupun implementasi berbagai regulasi di bidang infrastruktur. Karena masih banyak nih hole-nya ya Bapak Ibu sekalian untuk regulasi infrastruktur di Indonesia. Mungkin kalau istilah hukum infrastruktur sendiri itu sebetulnya baru ada di UNPAD ya Pak Budi ya. Mungkin biasanya kita lebih sering menggunakan istilah hukum konstruksi atau construction contract law gitu. Nah, itu lebih sifatnya lebih hilir gitu ya, lebih langsung kepada kontraknya atau langsung kepada implementasi konstruksinya. Tapi kalau kita berbicara infrastruktur, sepertinya aspeknya tidak hanya langsung kepada kontrak saja, tapi di situ ada aspek investasi, ada juga aspek regulasi, ada juga aspek perizinan, lingkungan, pengadaan tanah, dan juga berbagai aspek yang mungkin diperlukan dalam pembangunan infrastruktur. Kira-kira itu Pak Dekan yang bisa saya respon. Terima kasih atas kesempatan. Baik, terima kasih Bu Prita. Jadi Pak Diki, pada prinsipnya inovasi yang dihasilkan itu ada 2, inovasi kebijakan dan inovasi aspek teknologi. Jadi dua-dua itu dimungkinkan. Kang Jat, ada yang mau ditambahkan lagi terkait dengan data science tadi, pertanyaan Pak Diki? Ya, terima kasih Pak Dekan. Sedikit barangkali, apakah bisa membuat alat inovasi di bidang teknik? Jawabannya sangat-sangat bisa sekali kalau untuk di data science ya, karena memang di data science ini sekali lagi multidisiplin dan kajiannya itu sangat luas sekali, tidak hanya di teknik, bahkan di kedokteran pun digunakan ya, di kedokteran, kemudian di social science, kemudian di komunikasi ya, di ekonomi segala macam, itu sangat luas sekali. Di teknik ini yang saya kira sangat-sangat menantang ya sekarang ya, kalau misalkan nanti Pak Budi berminat data science ya, saya challenge untuk bisa membuat alat di bidang teknik ya yang memanfaatkan data analitik ya, baik itu supervised maupun unsupervised Pak Budi. Saya kira Pak Budi sangat paham ya. Terima kasih Pak Dekan. Baik, nah sekarang ada pertanyaan berikutnya dari Bu Hayati ya. Infrastruktur sangat luas sektornya dan masing-masing sektor juga ada undang-undangnya sendiri, seperti di transportasi dengan masing-masing moda dan energi, teknologi informatika. Apa dalam proyek base yang akan dipelajari juga akan dibagi berdasarkan tematik jenis infrastrukturnya juga untuk pendalamannya?
Peserta apa hanya dari PPI atau bisa individual juga bisa dimungkinkan, dan bagaimana cara dan syarat pendaftarannya. Nah, jadi tadi saya yang bawah aja dulu ya, nanti yang atasnya dari Pak Budi dan Bu Prita. Yang bawah itu tentu bisa terbuka, jadi memang bisa PII dan juga bisa individual. Tadi kami di awal sudah sampaikan bahwa untuk inovasi dan regulasi infrastruktur sudah ada beberapa calon mahasiswa dari PT SMI ya, itu dari korporasi lah ya. Tapi bisa dimungkinkan dari manapun. Misalnya ya MM kami juga punya manajemen strategik, ternyata mahasiswanya persendirian atau individual. Jadi ini terbuka bagi siapapun. Tentang cara dan syarat pendaftarannya, nah kami karena hari ini semuanya sudah mendengarkan informasi bersamaan, ya sudah kita satu kendaraan saja ikut dengan PII untuk kesempatan yang penerimaan sampai 31 Januari ini. Nah, nanti ke depan memang kita akan pilih ya, sebagai kelas khusus PI itu dimungkinkan jalur sendiri dan yang lain juga mempunyai jalur yang lain. Intinya kita tidak membatasi di sini. Jadi PI memang karena ada kerangka kerjasama kita ada ini khusus, ada bukan perlakuan ya, ada prosedur yang kita buat dalam konteks kerjasama gitu. Tapi sebenarnya terbuka bagi siapapun. Syarat pendaftaran tadi sudah disampaikan, jadi pengalaman kerja minimal 2 tahun, lalu IPK S1-nya minimal 3, dan kalau itu terpenuhi, TKB-TKA-nya itu adalah persyaratan biasa, ya, tidak menggugurkan sejak awal. Tapi kalau 2 syarat tadi tidak terpenuhi, maka TKB-TKA yang minimal 450 itu perlu dicapai sebelum kemudian bisa memulai perkuliahan. Nah, sekarang yang poin yang atas, silakan Kang Budi atau Bu Prita, silakan siapa yang mau jawab duluan, ditukar aja ya Bu Prita dulu, nanti Pak Budi. Tunggu lagi bilang itu. Baik Pak Dekan, betul sekali Ibu Hayati. Sektor infrastruktur itu sangat luas, masing-masing sektor punya regulasi tersendiri dan juga tidak bisa dipukul rata ya Bu, model infrastruktur misalnya untuk rumah sakit, untuk air minum, untuk transportasi gitu ya. Transportasinya juga beda-beda nih Bu, udara, laut, darat gitu ya, ini juga memiliki spesifikasi tersendiri. Nah, tentu saja Bu, dalam project base-nya nanti bisa terbagi atau sesuai dengan minat dari mahasiswa atau peserta didik gitu ya, karena tentunya konsepnya mungkin nanti Pak Dekan juga bisa melengkapi. Jadi sebetulnya project based learning program ini harapannya apa yang Bapak Ibu bisa membawa satu permasalahan atau satu isu ke program ini, dan selanjutnya permasalahan tersebut bisa dibahas dengan pendampingan dari Bapak Ibu dosen yang ada di Unpad dan juga kolaborator ataupun praktisi yang menjadi mitra kami, dan selanjutnya nanti hasilnya tentu saja sesuatu hal yang harapannya bisa diimplementasikan. Jadi tentu saja itu sangat terbuka kemungkinan, karena tentu saja tadi ya, kita tidak bisa menyamaratakan semua proyek infrastruktur tersebut, memiliki karakteristik sendiri tergantung kepada sektor infrastrukturnya. Demikian Pak Dekan. Baik, nah Kang Budi mungkin bisa menambahkan sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Rohaldi yang memang agak terlambat join terkait dengan hukum bisnis. Silakan Kang Budi. Baik, mungkin tadi sebetulnya apa yang disampaikan Bu Prita sudah tersampaikan. Memang bicara mengenai perspektif undang-undang tentunya, apalagi kita bicara mengenai cipta kerja, UCK itu sangat-sangat banyak bukan, kalau dikatakan masalah tentu ada masalah, tapi artinya banyak peluang-peluang yang memang perlu dikaji atau dikritisi kembali gitu dengan apa yang ada. Kenapa? Karena undang-undang itu by design oleh manusia yang tidak ada suatu aturan yang perfect gitu. Nah, mungkin itu yang dapat saya tambahkan untuk Ibu Hayati. Terima kasih. Untuk Pak Rohaldi, mohon izin Pak, untuk yang dijelaskan ini bagian mananya? Kalau saya boleh menyampaikan secara singkat, pada dasarnya untuk peminatan hukum bisnis sendiri yang tadi bisa saya sampaikan secara kurikulum by design-nya adalah terdiri menjadi 2 mata kuliah. Mata kuliahnya itu 30 SKS, terdiri dari
mata kuliah wajib prodi dan juga peminatan. Secara desainnya mata kuliah wajib prodinya itu adalah filsafat hukum, metode politik, dan sosiologi hukum. Dan untuk mata kuliah wajib peminatannya sendiri adalah korporasi pembiaya, hukum pembiayaan perusahaan, perkembangan sistem hukum jaminan, hukum penyelesaian sengketa, hukum kejahatan bisnis atau hukum kontrak, dan hukum transaksi bisnis. Ini yang akan Bapak dan Ibu sekalian akan menjadi landasan sebetulnya ketika Bapak dan Ibu sebetulnya sudah sangat pasti experience-nya sangat tinggi gitu. Seperti tadi yang ditanyakan Ibu saya tadi izin Ibu Karina, bahwa sangat banyak kasus-kasus seringkali mungkin tidak paham secara penuh mengenai regulasi atau aturan yang tertulis di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Berikut turunannya sehingga menjadi sebuah batu sandungan ketika melaksanakan sebuah kegiatan ataupun pekerjaan di dunia pekerjaan tersebut. Padahal mungkin apa yang dikerjakan itu secara pemahaman awam orang di luar non hukum itu sudah sesuai, tapi ternyata maksud dari tujuan undang-undang atau ketentuan pasal yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak sedemikian yang dimaksudkan. Itulah kenapa makanya diperlukan suatu pembelajaran lebih lanjut untuk memahami apa sih sebetulnya maksud dari masing-masing undang-undang tersebut, pasal-pasal per pasalnya itu. Apakah ada hubungannya dengan peraturan lainnya, atau dia hanya merupakan penjelasan atas peraturan yang masih sudah ada. Apakah masih berlaku atau tidak berlaku, itu yang mungkin kita bisa lebih mantapkan lagi gitu, untuk bisa lebih fight lagi gitu, sehingga tidak terjadi yang namanya tadi kelalaian ataupun kesalahan yang sebetulnya tidak diniatkan di dalam dirinya untuk melakukan sebuah pelanggaran terhadap hukum. Mungkin itu Pak Rohaldi. Terima kasih Pak Dekan atas waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih Kang Budi. Baik Bu Karina, terima kasih ya, silakan. Nah Bapak Ibu, kita sudah tidak terasa nih 1 jam berdialog. Saya pikir nanti rekaman dari dialog kita akan kami sampaikan. Nah ini masih ada pertanyaan terakhir ya. Silakan Pak Budi. Sebentar Pak. Enggak. Apa yang akan diberikan seperti itu? Apa yang iya Bu. Iya, ini Bu Hayati lagi ya. Jadi tentunya memang kita mengupayakan para praktisi maupun pengajar tersebut memiliki kemampuan yang memang mumpuni tentunya untuk bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian atas permasalahan tadi, proyek mungkin ya bahasanya masalah gitu, proyek yang dibawa ditemukan sebuah langkah atau mungkin tidak merupakan sebuah jawaban yang pasti, karena pada dasarnya hukum itu tidak selalu melulu mewujudkan sebuah kepastian, tapi setidak-tidaknya memberikan sebuah jalan terang gitu untuk permasalahan ataupun pendalaman terhadap kasus-kasus yang dihadapin gitu, sehingga sumber daya yang coba kami sampaikan atau kami sajikan nanti itu bisa untuk menjadi bahan diskusi, karena bicara hukum tentunya tidak seperti kita hari ini masuk besok langsung sembuh gitu, sama seperti ke dokter. Apakah dengan ke dokter langsung sembuh besoknya atau keluar ruang dokter langsung sembuh? Tentu tidak gitu. Perlu pendalaman lebih lanjut sehingga terbuka pemahaman secara hukumnya itu seperti apa, karena antara benar dan salah itulah hukum. Mungkin itu Bu Hayati yang bisa saya sampaikan. Wah, ini makin berkembang Pak Dekan. Izin Pak Dekan. Izin Pak Dekan, masih di-mute Pak? Tolong di-unmute. Ya, mangga Pak Budi langsung direspon, silakan. Kalau Pak Diki, saya apakah masih bisa dianggap sebagai tugas akhir? Wah, izin Pak. Pak Diki, Pak Diki. Iya, kalau ini mungkin
terkait kode etik penulisan Pak ya, kalau misalnya sudah punya artikel di Sinta, apakah bisa diangkat sebagai karya ilmiah atau tugas akhir? Mungkin ini akan menjadi beririsan ya. Takutnya. Nanti kita lihat barangkali Pak Diki ya, Pak Budi ya. Ini Ya. nanti bisa bertemu dengan pembimbingnya tentang kelaikan dan kelayakan untuk bisa dijadikan sebagai capstone project. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya. Ya, mungkin juga masih ada sisi yang bisa dikembangkan Explore, lagi. ya betul. Ya. Kemudian untuk ke Dari- Pak Rohaldi, ada contoh proyek hukum bisnis? Ada contoh proyek hukum bisnis nggak Bang? Maksudnya proyek hukum bisnis itu bagaimana? Ya, jadi maksudnya ada nggak contoh capstone project-nya hukum bisnis yang sudah mungkin oleh Kang Budi CS sebagai pengampu sempat disiapkan begitu? Kalau untuk sekarang mungkin saya nggak bisa menyampaikan ininya. Nanti mungkin kita akan tindak lanjuti Pak Dekan. Baik, jadi nanti Pak Rohaldi ya, ini bisa diawali di semester pertama tuh pertanyaan Bapak itu langsung gitu ya. Jadi di-create sama-sama di bawah bimbingan dari para pembimbing dari akademisi dan praktisi. Oke, itu dari Bu Prita responnya terhadap Pak Diki ya. Jadi saya melihat di sini sudah mulai mau main ya semuanya. Jadi sudah tidak sabar untuk memulai kegiatan akademik. Nampaknya kita bisa tindak lanjuti terus Kang Riki ya, kerjasama UNPAD dengan PI ini. Kita awali dengan Bapak Ibu yang hadir hari ini, sehingga ini bisa menjadi champion ya untuk implementasi program Magister Hybrid Project Based Learning kerjasama UNPAD dengan PI. Mungkin itu saja nih karena... Boleh? Paling sharing aja buat teman-teman Pak Dekan. Jadi tadi selain begitu banyak keuntungannya, setidaknya minimal untuk teman-teman yang biasa berorganisasi seperti di PI, Bukarina dan lain-lain, yang pasti dengan kita mengikuti program Magister di UNPAD, tentunya juga networking kita ke teman-teman yang di bidang hukum juga bertambah gitu ya. Kalau nggak salah kan lulusan UNPAD satu Wakil Kejaksaan Agung ya Pak. Itu lulusan UNPAD gitu ya, dan lain-lain. Saya sih pengalaman saya yang lalu begitu cukup banyak network dari teman-teman. Waktu itu saya ambil S3 tahun 2006 di UNPAD itu, kebetulan bersama-sama dengan cukup banyak pada saat itu ya ada jaksa, ada hakim, ada ini, jadi mengenal lah semua bidang lain di luar profesi insinyur. Jadi menurut saya ya yang intangible-nya yaitu ya tentunya intangible-nya bisa diukur dengan nanti berhasilnya proyek Bapak Ibu sekalian yang lolos dari dengan permasalahan hukumnya dan persengketaannya, tetapi kemudian yang intangible-nya punya network yang baik di UNPAD. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Riki. Jadi tidak ada batas usia Bu Hayati ya, karena belajar sepanjang hayat. Jadi kami menerima dalam usia berapapun, malah itu menjadi contoh baik ya. Tidak ada batas usia untuk belajar, termasuk pendidikan formal. Baik, Bapak Ibu, karena tadi Kang Riki juga sudah sharing, ini betul-betul pelaku ya. Beliau sebagai pengurus PII, kemudian juga mempelajari aspek hukum sampai hatam gitu, merasakan betul apa manfaatnya, termasuk aspek yang tidak disampaikan tadi secara formal adalah di aspek networking yang sangat penting tentunya. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita bisa akhiri, dan sekali lagi link dari rekaman kegiatan hari ini akan kami sampaikan melalui Kang Riki, dan kita keep in touch PII dengan UNPAD untuk mensukseskan program kita bersama. Dan di sini juga sudah hadir Pak Anas nih dari kantor seleksi masuk UNPAD yang akan memfasilitasi proses-proses pendaftaran dan juga seleksi sehingga akhirnya kita bisa memulai program ini bersama-sama insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama sesuai proklamasi ya, semester genap 2022-2023. Itu saja, mohon maaf atas kekurangan. Atau Pak Anas ada yang mau disampaikan? Silakan dari SMUP. Cukup Pak Dekan. Baik, kalau tidak ada, hatur nuhun, mohon maaf apabila kekurangan. Selamat beristirahat dari tugas masing-masing, dan bagi yang dalam perjalanan semoga selamat sampai ke tempatnya masing-masing. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, hatur nuhun, Bapak Ibu. Baik. Mohon.